Oke, sekarang kita akan belajar tentang kata kerja, khususnya bagaimana pengelompokan kata kerja dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, kata kerja itu dibagi hanya menjadi 3 kelompok saja, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, dan setiap kata kerja di Jepang itu pasti diakhiri huruf U. Semua ya, baik golongan 1, golongan 2 atau golongan 3 akhirnya pasti U. Nah, untuk golongan 1 itu dibagi menjadi beberapa aja, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang akhirnya U, su, ru, bu, nu, mu, ku, gu, su. Jadi ya setiap akhiran kata kerja yang berakhiran huruf U atau se atau ru atau bu, atau nu, atau mu, atau ku, atau gu, atau su, itu golongan 1. Misalnya ada kosakata utau, artinya menyanyi. Utau. Oke, berarti dia golongan 1. Misalnya matsu, menunggu. Su, itu golongan 1 kosakatanya. Misalnya toru, mengambil, berarti itu golongan 1. Bu, misalnya yo, bu. Nu, cuma 1 ya. Cuma sinu artinya meninggal, mati. Mati itu golongan 1 yang akhirnya nu, cuma 1 kosakata aja, yaitu sinu, nggak ada kosakata lain. Artinya mati. Mu misalnya yomu, nomu, yomu minum, yomu membaca, nomu minum. Oke, akhirnya ku misalnya kaku, kiku misalnya ya. Akhiran gu misalnya oyogu, nugu gitu. Akhiran su misalnya hanasu, berbicara. Oke, jadi semua kosakata yang berakhiran utsuru, bunumu, kugusu itu golongan 1. Gampang kan? Oke, itu doang. Jadi nggak ada bahasa Jepang yang akhirnya zu, kosakata kerja misalnya izu ataupun kosakata ya, misalnya nomizu, nggak ada. Karena itu kalaupun ada itu bukan kata kerja, gitu ya. Jadi kata kerja bahasa Jepang selalu diakhiri utsuru, bunumu, kugusu, iru, eru, suru atau kuru. Oke? Itu golongan 1. Golongan 2 itu adalah yang akhirannya iru atau eru. Misalnya miru. Miru artinya melihat. Abiru, mandi. Misalnya lagi. Tojiru, menutup. Nah, akhirannya eru, misalnya taberu. Oke ya. Ingat, bedanya sama ru yang ini sama yang ini. Kan sama-sama ru terakhirnya. Kalau ini selain iru sama eru. Pokoknya kalau iru sama eru dia golongan 2. Miru, taberu, abiru, miseru. Itu golongan 2. Oke ya, beda ya. Kalau ini selain i sama u-nya toru, suwaru, pakai a, aru, suwaru, itu golongan 1. Oke ya. Kelihatan bedanya ya. Kalau golongan 2 cuma miru sama cuma iru sama eru. Oke. Sekarang golongan 3. Golongan 3 itu dia yang akhirnya suru, misalnya kekong suru, unten suru. Oke ya. Misalnya. Oke, dan terakhir kuru. Kuru itu cuma 1 artinya yaitu datang. Jadi kalau datang itu kuru. Oke ya, cuma 1 itu aja. Jadi yang cuma 1 sinu sama kuru. Sinu itu artinya mati, kuru artinya datang. Oke. Cuma ini kok kata kerja dalam bahasa Jepang. Mau kalian udah tinggi levelnya, misalnya level N1 atau N2, tetap aja bahasa Jepang itu akhirannya utsuru, bunumu, kugusu, iru, eru, suru, atau kuru untuk kata kerja. Ngerti kan pembagian kata kerjanya? Oke, sekian dulu. Nanti apa sih fungsinya ini? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Pokoknya intinya kalian hanya perlu bisa membedakan kalau dia akhirnya u apa, kalau dia akhirnya su golongan berapa, kalau dia akhirnya suru golongan berapa, itu penting ya. Jadi diperhatikan baik-baik akhiran setiap kata kerja. Oke, itu doang ya. Oke. Sekian dulu, semoga bermanfaat.